Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekali lagi kami bilang selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, penuh sukacita. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Sudah berdoa? Belum, Ibu. Ya, satu orang untuk berdoa. Adik ini. Yang di surga menyatakan namamu, terdapat kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak dapat menjelaskan teks eksplanasi dan ciri-ciri dari teks eksplanasi dengan baik dan benar. Yang kedua itu adalah supaya anak-anak dapat menyebutkan struktur dari teks eksplanasi dengan benar. Yang pertama itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Jadi anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya yang bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga dengan prosesnya. Yang kedua itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab akibat, serta juga interpretasi. Itu adalah ciri-ciri pertama dari teks eksplanasi. Yang kedua itu adalah informasinya itu dimulai dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga itu faktual tersebut memiliki informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya itu seperti sains. Ini ciri-ciri dari teks eksplanasi ini terdiri dari 3 ciri-ciri ya, yaitu yang berikut itu adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu memiliki pernyataan umum atau identifikasi fenomena, berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya proses keberadaannya. Ini merupakan struktur pertama dari teks eksplanasi.
Yang kedua itu adalah memiliki urutan sebab, akibat, atau proses kejadian, yaitu yang kedua itu adalah urutan sebab, akibat, atau proses kejadian. Berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari paling awal sampai akhir. Dan yang ketiga itu adalah interpretasi atau ulasan. Isinya itu adalah simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Ini merupakan struktur teks eksplanasi. Yang berikut itu adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu ada kalimat pasif atau fenomena itu disebabkan dari oleh. Dan yang kedua itu adalah konjungsi atau kausalitas, yaitu karena, oleh, sebab itu, dan akibat. Dan yang ketiga itu adalah ada istilah ilmiah, yaitu evaporasi, sedimentasi, erosi, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah ada verbal material dan relasional, yaitu menyebabkan terjadinya, membentuk, menyebabkan, terus terjadi, membentuk, dan terdiri atas. Oke anak-anak, itu tadi materi yang Ibu bahas ya. Ibu. Supaya lebih jelas, anak-anak menonton video ini ya. Ibu. Sebelum menonton video ini, satu orang untuk memimpin ya. Arif Nova. Teman-teman semua berdiri. Yang dulu apa ya? Teman-teman bisa nyanyi lagu di sini senang toh? Bisa. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekarang kita akan menayangkan video supaya lebih jelas ya. Ya, Ibu. Di video kali ini kita akan sedikit tentang teknik eksplanasi. Ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 5 kelas 5. Langsung saja belajarnya. Anak-anak, teknik eksplanasi adalah teknik yang membahas sebuah fenomena atau proses terjadinya sesuatu. Anak-anak, salah satu fenomena yang biasa dibahas dengan teknik eksplanasi itu adalah fenomena alam. Ciri-ciri teknik eksplanasi yang pertama, informasi yang dimuat itu dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan fakta. Jadi informasinya itu valid berdasarkan kenyataan. Ciri yang kedua, fakta-fakta yang dibahas bersifat ilmiah. Jadi
kemudian ciri selanjutnya adalah bacaannya bersifat informatif, bacanya informasi, enggak ada kebaca. Dan kalian tahu ciri-ciri eksponensi, sekarang untuk eksponensi. Contohnya ada 3 jenis yang pertama ada bagian A, kemudian ada pelajaran dan juga ada simpulan. Nah, penjelasannya untuk bagian A itu hubungan kalimat cerita yang berisi tentang topik atau fenomena dengan penjelasan secara umum. Dan kalimat ini mengidentifikasi hal yang akan menjadi fokus pembahasan. Contohnya, pelangi adalah salah satu fenomena alam yang sering terlihat setelah hujan. Kemudian sumber kedua adalah deretan penjelas. Nah, pada deretan penjelas ini bagiannya berisi uraian detail tentang proses keberadaan, terjadinya dan terbentuknya sesuatu yang sebelumnya telah dijelaskan pada pernyataan. Dan deretan penjelas ini harus bisa menggunakan data dan teori yang relevan sesuai. Kemudian pada bagian simpulan ini berisi tentang pendapat terkait topik yang dibahas. Selanjutnya adalah menulis prediksi eksponensi. Nah, sebelum kalian menulis prediksi eksponensi, kalian perlu apakah dulu melalui observasi lingkungan. Nah, itu bisa dari pemilik pengajar. Pengamannya seperti ini. Yang pertama, kalian mencari dokumen dulu. Setelah itu kalian menentukan tujuan presentasi eksponensi tersebut. Kemudian kalian menentukan informasi dari berbagai sumber. Setelah itu kalian menentukan identifikasi dari setiap mereka dan kalian tulis. Baru kalian menentukan identifikasi menjadi seperti diagram. Dan yang terakhir kalian bisa menerbitkan konklusi teks tentang isi yang sudah disediakan kalimatnya itu arti dan kaitan. Ini adalah contoh dari prediksi eksponensi yang berjudul pusat terjadinya dampak bumi. Kalian bisa baca dan kemudian di sini juga sudah dijelaskan tentang fungsinya. Review tentang umum dan sebuah kesimpulan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang prediksi eksponensi. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih banyak dan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, yang pengen punya materinya bisa lihat di link di deskripsi ya. Sudah mengerti tadi Kak? Sudah. Mungkin ada yang belum paham. Sudah, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke. Sekarang adik-adik duduk dalam bentuk kelompok. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu.
Sudah Ibu. Tunggu. Sabar ya. Sudah Ibu. Sudah kak? Sudah ada Ibu. Oke, yang pertama itu pusat. Teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Pertanyaannya, bacalah teks di bawah ini dengan baik. Pertanyaan nomor 1. Apa topik yang dibahas dalam teks di atas? Jawabannya terjadinya pelangi. Terus yang kedua, sebutkan struktur teks eksplanasi dari contoh di atas. Yang pertama, di bagian pernyataan umum, pelangi adalah gejala optik dan meteorologi yang mengakibatkan tetesan hujan. Cahaya matahari yang beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit, medium lainnya yang dilihat oleh pengamat. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah horizontal pada saat hujan ringan. Yang kedua, deretan penjelas. Pelangi terbentuk karena pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air dan cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Yang ke-C, interpretasi atau ulasan. Pelangi tidak tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil-hasil dari pembiasan cahaya. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Oke, keputusan untuk satu-satu. Keputusan untuk kelompok 1. Salut untuk kelompok 1. Salut. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa topik yang dibahas dalam teks di atas? Kami jawabnya, proses terjadinya pelangi. Nomor 2, sebutkan struktur teks eksplanasi dari contoh di atas. Yang pertama, pernyataan umum. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi yang melibatkan tetesan hujan, cahaya matahari beraneka warna, saling sejajar yang tampak di langit medium lainnya yang dilihat oleh pengamat. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah horizontal pada saat hujan ringan. Yang kedua itu deretan penjelas. Kemudian proses terjadinya pelangi diawali dengan datangnya hujan, dan setelah hujan berhenti
Terdapat banyak uap air yang bertebaran di udara. Ketika itu cahaya matahari muncul dan menembus uap-uap yang bertebaran di udara. Cahaya matahari yang mengenai uap-uap air kemudian dibiaskan pada sudut yang berbeda yang menimbulkan perbedaan warna. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena inilah yang kita lihat sebagai pelangi. Terus yang ketiga itu interpretasi atau ulasan. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini terjadi karena pelangi merupakan hasil dari perluasan cahaya. Pelangi hanya dapat dilihat saat bulan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Mata si pengamat dari pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Sudah itu. Oke, terima kasih. Tebusan untuk kelompok 2. Salut untuk kelompok 2. Salut untuk kelompok 2. Salut. Oke anak-anak, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya yang bisa terjadi. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke anak-anak, sebelum pulang, satu orang untuk menuntut doa. Titi, Bu. Berdiri semua teman-teman. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menguatkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya.